Halo sahabat semuanya, perkenalkan saya Anita Nurhasanah, berasal dari SDN 041 Peninggi Permai Tarakan, Kalimantan Utara. Kita seringkali menyalahartikan bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang kepada siswa itu berarti semua siswa akan mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis. Ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu, bahwa semua siswa tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang dalam arti memberikan sumber belajar sesuai dengan proses pembelajaran, bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi ini memang unik dan kompleks. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan menjadi poin penting dalam kesuksesan kegiatan belajar. Kadang-kadang agak was-was ya ketika kita menerapkan metode atau mode pembelajaran yang tergolong baru kita pelajari. Tapi kita harus coba. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPAS tentang kelestarian alam dan upaya melestarikannya. Kelas 4A di SDN 041 Peninggi Permai Tarakan, Kalimantan Utara. Kelestarian alam tidak begitu asing bagi anak. Hanya lebih spesifiknya, kelestarian alam ternyata banyak jenisnya. Perlu penalaran kritis dan upaya pelestariannya harus dipahami. Dengan pemanfaatan media GoSlime, Google Site, Google Form, Lumi H5P, dan Augmented Reality, pembelajaran ini dilakukan. Bagaimana itu? Penasaran? Pada tahapan awal sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Tahap ini guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa sesuai kesiapan belajar mereka. Nah, dalam hal ini saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, podcast, kuis dengan Lumi H5P, dan QR Code Augmented Reality, serta lembar kerja. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan kesiapan belajar anak. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Selamat pagi 4A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 4A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 4A. Selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi 4A, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat dan bahagia. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Lanjut salam 4A. Lalu siap berdoa. Mari kita berdiri sama-sama. Ikrar 4A. Aku anak yang hebat. Orang tuaku orang tua yang lihat. Aku anak yang baik. Guruku guru yang terbaik. Aku anak yang sukses. Aku pasti sukses. Kelas 4A. Cerdas, ceria, inovatif. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi pelajaran IPAS. Materi pelajaran apa? IPAS. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita memahami keanekaragaman hayati dan memahami bagaimana upaya pelestariannya. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk
memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi Gform, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori 1, paham utuh. Kategori 2, paham sebagian. Dan kategori 3, belum paham. Hasil ini kita jadikan dasar dalam pembuatan kelompok. Keseruan pembelajaran ini dimulai ketika saya melontarkan pertanyaan. Bagaimana karakteristik teman di sebelahmu? Bagaimana bentuk bola matanya? Bagaimana warna kulitnya? Kita mulai investigasi. Demonstrasi media augmented reality yang terintegrasi dalam GSites untuk pembelajaran akan memberikan pengalaman yang berkesan untuk menemukan konsep kelestarian alam dan upaya pelestariannya. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk investigasi lebih lanjut dengan panduan lembar kerja. Di sini guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi narasumber. Namun apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyiapkan sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman. Siswa kategori berkembang sesuai dengan kesiapan belajar mereka, yaitu visual, akan belajar dengan mengamati video pembelajaran melalui GSites. Siswa auditori akan belajar dengan menyimak podcast, dan siswa kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam belajar, menyelesaikan lembar kerja yang ditempelkan di dinding, dan mencari QR code yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Setelah semua kelompok menyelesaikan diskusinya, masing-masing menyampaikan paparan hasil diskusinya. Dengan rentang waktu yang sudah ditentukan, siswa diberikan asesmen dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Langkah pertama, soal sederhana diberikan kepada semua siswa. Selanjutnya, soal jenis kompleks dapat dikerjakan siswa yang selesai terlebih dahulu sebelum waktunya habis tentunya. Dan semua soal ini diberikan melalui Gform, jadi lebih cepat dan mudah untuk diberikan. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini terlihat ketika siswa melakukan paparan hasil diskusi dan hasil segmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan kesiapan belajar yang berbeda, mereka mengamati sumber belajar yang berbeda pula. Siswa audiovisual ataupun kinestetik, keduanya adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok
akan berkolaborasi dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman dan juga melakukan asesmen sesuai jenis apakah hanya mencapai tingkat sederhana atau tingkat kompleks. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan dapat mengambil waktu untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan. Berikut adalah praktik baik yang saya laksanakan di kelas 4 SDN 041 Peniki Permai Tarakan, Kalimantan Utara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.